Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga. Saya udah berat. Saya mau serahkan, bukannya menyerahkan diri. Saya ikut ke lapas. Saya bakal kabur, gak bakal lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri daripada Habib Bahar bin Smith dan juga mewakili keluarga daripada Habib Bahar ingin menyampaikan kronologis kejadian penangkapan Habib Bahar. Habib Bahar ditangkap dan dijemput oleh tim dari kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada hari Selasa malam sekitar pukul 02.00. Akhirnya keesokan harinya saya dan juga mertua dan juga tim pengacara mendatangi lapas Gunung Sindur untuk ingin melihat kondisi daripada Habib Bahar, karena kami tahu Habib Bahar kondisinya sedang tidak baik, kondisinya sedang tidak sehat. Habib Bahar sedang sakit juga, ada sakit lambung juga, kemarin sempat dirawat di RSUD Cibinong. Makanya kami khawatir dan ingin melihat langsung kondisi Habib Bahar. Tapi sayangnya kami tidak diperbolehkan masuk oleh pihak lapasnya, tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Tim kuasa hukum Habib Bahar bin Smith akan membuat surat yang ditujukan ke Komisi 3 DPR RI. Surat dibuat berkaitan dengan pencabutan asimilasi hingga pemindahan Bahar ke lapas Nusa Kambangan. Ini saya mau buat surat protes di Komisi 3 DPR terkait kinerja Kementerian Hukum dan HAM ini. Dirjen Pemasyarakatan ucap Aziz Yanwar, salah satu kuasa hukum Bahar, kepada detik.com pada Kamis 21 Mei 2020. Selain dari tindakan kuasa hukumnya, istri Habib Bahar pun ikut angkat suara terkait dipindahnya Habib Bahar ke Nusa Kambangan. Lantas bagaimana tindak lanjut dari istri Habib Bahar? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syatibah Habib Bahar bin Ali bin Smith menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia dan kepada pecinta Habib Bahar bin Ali bin Smith, mohon doanya kepada Abah Ana agar diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ana bisa memperjuangkan Abah Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz mengatakan surat tersebut dibuat sebagai bentuk protes atas perlakuan Kemenkumham terhadap kliennya. Ada beberapa poin yang mendasari kuasa hukum akan melayangkan surat protes tersebut. Pertama, kata Aziz, pihaknya memprotes soal pencabutan asimilasi yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham. Menurutnya, alasan melanggar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan ceramah provokatif bersifat subjektif. Jadi itu kita protes karena alasannya sangat subjektif. Dasar hukumnya betul, tapi faktanya tidak sesuai. Yang disebarkan itu bukan ditujukan khusus, kata Aziz. Aziz juga mengatakan Bahar terasa dihalang-halangi dalam menyampaikan pendapat. Padahal, kata dia, penyampaian pendapat sudah dijamin oleh negara berdasarkan undang-undang. Itu dihalang-halangi dengan dalih tadi itu, menebar kebencian dan provokatif. Ini kan negara demokrasi kan? Bukan negara sukanya atau negara subjektif kan? Jadi harusnya kan bagian dari demokrasi itu mengemukakan pendapat. Dari pemahamannya anti kritik lah, seperti itu. Itu subjektif sekali dan anti kritik, tuturnya. Akhirnya kemudian keesokan harinya tiba-tiba kami dikagetkan lagi dengan kabar bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kami kaget, kami di situ shock karena memang pada saat pertemuan kami dengan Habib Bahar malam itu kami sempat menanyakan kepada pihak
lapasnya mengenai pembesukan. Apakah kami bisa besuk lagi besoknya, keesokan harinya, tapi mereka bilang Habib belum bisa dibesuk karena memang Habib lagi menjalani proses karantina selama 6 hari dan itu dilakukan di lapas Gunung Sindur. Kami kaget kok tiba-tiba Habib dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Kemudian pemindahan Bahar ke lapas Nusa Kambangan juga jadi poin yang mendasari surat protes tersebut. Dia menyebut tidak ada pemberitahuan sama sekali kliennya akan dipindah ke Nusa Kambangan. Terus pemindahan dari Gunung Sindur ke LP Batu di Nusa Kambangan itu dengan LP yang super maksimum security itu tanpa pemberitahuan ke keluarga dan kuasa hukum. Ini penculikan atau apa, kata dia. Seperti diketahui, Bahar bebas asimilasi pada Sabtu 16 Mei lalu. Namun, dia kembali dijebloskan gara-gara ceramah provokatif di depan kerumunan massa. Bahar juga dianggap telah melanggar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dijeblos selanjutnya lagi Bahar ke penjara membuat simpatisan pendukung menggeruduk lapas Gunung Sindur. Sehingga demi keamanan, Bahar dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Merujuk pada kondisi tersebut, Kalapas Gunung Sindur telah berkoordinasi dengan Kanwil Jawa Barat yang selanjutnya disetujui oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk Habib Bahar bin Smith ditempatkan sementara waktu di lapas kelas 1 Batu Nusa Kambangan, kata Dirjen Lapas Reinhard Sitini Tungwa kepada wartawan pada Rabu 20 Mei 2020. Alasan pemindahan untuk kepentingan keamanan, ketertiban dan pembinaan bagi Bahar, gangguan keamanan dan ketertiban dan ditimbulkan oleh aksi massa simpatisan, pencegah pelanggaran protokol COVID-19 yang ditimbulkan dari kerumunan massa simpatisan, ujar Reinhard. Berikut video tanggapan istri Habib Bahar pasca dipindahnya ke Nusa Kambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri daripada Habib Bahar bin Smith dan juga mewakili keluarga daripada Habib Bahar ingin menyampaikan kronologis kejadian penangkapan Habib Bahar. Habib Bahar ditangkap dan dijemput oleh tim dari kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada hari Selasa malam sekitar pukul 02.00. Habib Bahar dijemput dengan cara yang sangat-sangat berlebihan, dengan dijemput oleh polisi polisi bersenjata lengkap dengan mengenakan mobil yang sangat banyak pada saat itu, ada puluhan mobil. Dan Habib Bahar pada saat itu ingin meminta izin untuk berpamitan kepada saya, istrinya dan juga orang tuanya, itu tidak diperbolehkan. Sama sekali tidak diperbolehkan untuk pamit. Ini kenapa gitu loh, sampai mereka terburu-buru untuk membawa Habib Bahar. Padahal wajar kalau memang Habib Bahar mau pamit, itu wajar. Pamit ke orang tuanya dulu atau pamit ke istrinya itu wajar, tapi tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya keesokan harinya saya dan juga mertua dan juga tim pengacara mendatangi lapas Gunung Sindur untuk ingin melihat kondisi daripada Habib Bahar, karena kami tahu Habib Bahar kondisinya sedang tidak baik, kondisinya sedang tidak sehat. Habib Bahar sedang sakit juga, ada sakit lambung juga, kemarin sempat dirawat di RSUD Cibinong. Makanya kami khawatir dan ingin melihat langsung kondisi Habib Bahar. Tapi sayangnya kami tidak diperbolehkan masuk oleh pihak lapasnya, tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Katanya belum ada perintah daripada atasannya, padahal kita bicara mengenai kemanusiaan aja. Orang tua ingin membesuk anaknya itu tidak diperbolehkan. Orang tua ingin melihat kondisi anaknya itu tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya kami tunggu lumayan lama, sekitar 12 jam kami tunggu hingga pukul 20.30 baru kami punya akses untuk masuk dan diperbolehkan untuk melihat Habib Bahar. Dan di situ kami bertemu Habib Bahar. Alhamdulillah kondisi Habib sehat, kondisi Habib tidak ada yang perlu kami khawatirkan pada saat itu. Tapi justru yang kami khawatirkan itu proses pengambilan darah Habib Bahar. Ya, Habib Bahar ini sempat diperiksa kesehatannya dan sempat diambil juga darahnya. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan kami pihak keluarga, karena memang kami dan juga pengacara tidak
diberitahukan, tidak ada pemberitahuan mengenai pengambilan darah, dan kami tidak ada di situ pada saat pengambilan Habib Bahar diambil darahnya. Kami tidak ada di tempat itu gitu loh. Dan kami menyayangkan, kami takutnya, kami khawatirnya ini ada proses ini terjadi hal-hal sabotase yang mungkin bisa membahayakan kondisi daripada Habib Bahar. Itu yang saya khawatirkan, karena memang ini pengambilan darah ini kita tidak tahu ini pengambilan darah apa, dan juga kita tidak tahu ini suntikan apa yang dimasukin di tubuh Habib Bahar ini. Kami tidak tahu, kami khawatir, kami takut ini pengambilan darah atau suntikan ini berbahaya buat Habib. Kita takutnya Habib bakal diracun atau apa, kita takut, kita khawatir, karena kami tidak ada di situ. Kalian mengambil darah Habib Bahar diam-diam tanpa sepengetahuan kami, dan kami pun tahu itu lewat foto yang beredar gitu. Akhirnya kemudian keesokan harinya tiba-tiba kami dikagetkan lagi dengan kabar bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kami kaget, kami di situ shock, karena memang pada saat pertemuan kami dengan Habib Bahar malam itu kami sempat menanyakan kepada pihak lapasnya mengenai pembesukan, apakah kami bisa besuk lagi besoknya, keesokan harinya. Tapi mereka bilang Habib belum bisa dibesuk karena memang Habib lagi menjalani proses karantina selama 6 hari, dan itu dilakukan di Lapas Gunung Sindur. Kami kaget kok tiba-tiba Habib dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Kami kaget karena memang di sini saya khawatir Habib kondisinya di sana jauh, tidak bisa kami jangkau, dan kami khawatir dengan keadaan Habib yang sekarang ini lagi sakit. Kami tidak bisa memberikan Habib obat, tidak bisa memberikan Habib kebutuhan Habib yang lain. Kami khawatir dengan kondisi Habib gitu loh, dan kami tidak bisa menjamin bahwa orang-orang di dalam lapas sana bisa menjaga kesehatan Habib. Itu yang kami khawatirkan. Makanya saya berharap di sini saya meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Saya meminta keadilan benar-benar ditegakkan untuk suami saya. Suami saya bukan seorang pecundang, suami saya bukan seorang pengecut yang selama ini suami saya taat sama hukum, dan apapun dia terima risiko dengan apa yang dia sampaikan. Tapi saya tidak terima, kenapa harus dipindahkan sejauh itu? Apakah Habib Bahar ini seorang teroris yang harus kalian asingkan di sana gitu loh? Bisa kalian pindahkan di lapas lain yang mungkin kami pihak keluarga bisa melihat kondisi Habib Bahar. Saya di sini benar-benar meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Tolong tegakkan keadilan ini, karena memang suami saya tidak melakukan kesalahan yang di luar batas seperti halnya koruptor yang memang harus dihukum. Ini suami saya tidak. Suami saya hanya menyampaikan kebenaran tentang apa yang terjadi sekarang, yang kita alami sekarang di Indonesia. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.